Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Dan di video kali ini mumpung masih dalam suasana Idul Fitri ya, masih dalam suasana Lebaran, jadi sekalian aja aku mau ucapin pada teman-teman semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini di video kita kali ini, karena udah lama banget ya kita nggak upload video, jadi langsung aja kali ini kita bikin video rakit PC. Dan emang ini adalah video rakit PC pertama kita kali ini. Dan mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin channel ini dari pertama channel ini dibangun ya, mungkin sempet tahu kalau PC pertama aku itu pakai Intel Core 2 Duo E6320 yang masih pakai DDR2, dan itu bertahan sekitaran ya 6 tahun dari mulai aku lulus MI sampai lulus SMA ya, lulus MA. Dan pas aku lulus MA mau masuk perkuliahan itu aku coba upgrade. Itu upgrade pertama besar-besaran itu dari Intel Core 2 Duo ke Intel Core i3 Gen 3. Waktu itu masih pakai H61 DDR3 8GB memori kalau nggak salah. Lalu sekitaran 6 bulan berikutnya aku upgrade lagi ke Intel i5 3470 dan juga sempat beli GPU yang satu ini, dan ternyata sekarang ini GPU-nya nge-short, jadi nggak bisa kita pasang di PC yang baru kita kali ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, kali ini kita upgrade lagi, cukup upgrade major, upgrade besar-besaran juga, yaitu kita upgrade sistemnya ke DDR4. Kenapa bang nggak ke DDR5 sekalian? Nah sebetulnya ya kita juga pengen, aku juga pengen ke DDR5 sekalian, tapi karena budgetnya ya, jadi mau nggak mau kita hanya bisa ke DDR4. Tapi nggak apa-apa, DDR4 pun juga masih cukup worth it untuk sekarang ini buat teman-teman yang punya low budget gitu ya. Nah mungkin langsung aja kita bahas mengenai komponen yang akan kita rakit, yang udah dirakit sebetulnya sih ya. Nah untuk komponen-komponennya, untuk prosesor pasti dong kita pakai prosesor ya generasi baru lah ya, walaupun nggak baru-baru amat. Di sini kita pakai Intel Core i3 12100. Loh bang, kenapa nggak pakai yang versi F bang? Nah karena kebutuhan aku itu ya kebanyakan buat ngedit tentunya ya. Di sini kan kita buat ngedit video channel Sinau PC, jadi aku di sini pilih yang ada integrated graphic dari Intel UHD-nya. Walaupun bisa dibilang kalau dipakai main game sih ampas, nanti kita ada video pengetesan untuk main gamenya. Tapi di lain sisi Intel UHD ini dia punya kesaktian yang cukup oke dalam mengurusi encoder, karena untuk editing dan lain sebagainya encoder dari Intel UHD ini bener-bener oke banget. Jadi tanpa kalian perlu beli VGA card dengan GPU card ya, akan lebih bagus kalau teman-teman punya GPU card dari Nvidia. Tapi kalau teman-teman masih belum punya GPU, masih nabung lagi untuk beli GPU ke depannya, seperti yang aku coba rakit kita kali ini, Intel UHD 730 ini udah aku bisa bilang cocok banget buat teman-teman semua yang mau belajar ngedit video tanpa perlu kalian pakai VGA dari Nvidia pun masih cukup oke buat teman-teman ngedit ke resolusi 4K sekalipun. Nanti kita coba lihat pengujiannya. Nah lalu di sini kemudian untuk motherboardnya kita ya pakai chipset low end karena budgetnya bisanya di low end. Jadi kita di sini pakai motherboard dari MSI Pro H610ME yang versi DDR4. Kenapa kita pilih MSI nggak pilih ASRock aja bang? Karena ASRock kan bisa lebih murah ya. Untuk sebenarnya sih alasan yang cukup subjektif ya, karena MSI itu brandnya secara brand itu lebih tinggi dari ASRock, dan juga untuk user interface dari BIOSnya itu aku lebih suka dari MSI sih untuk biasnya sih. Nah kemudian untuk RAM-nya kita pakai dari TeForce Team Group Team Delta yang warna putih. Di sini ada RGB-nya. Di sini kita pakai 2x8GB DDR4 dengan speed 3600 MHz ya, walaupun karena kita pakai chipset H610 yang di limit memorinya, jadi kita hanya bisa run memori di kecepatan 3200 MHz aja. Nah kemudian di sini untuk
coolernya kita nggak pakai cooler bawaan dari si prosesornya, karena kalau kita pakai buat pekerjaan yang full load misalkan kayak editing gitu, untuk suhunya sendiri bisa mencapai 70 bahkan sampai 80 derajat itu kalau full loadnya, jadi ya kelihatan panas banget. Jadi di sini kita pakaikan sebuah cooler dari PC cooler Paladin X400 ini yang versi warna white. Ada ARGB nya sebetulnya, tapi ternyata motherboard yang kita pakai itu nggak support pin ARGB yang 3 pin, yang ada hanya 4 pin, jadi kita nggak bisa setting warnanya, jadi hanya bisa ya auto RGB aja kayak gini. Nah kemudian untuk power supply ini sebenarnya aku beli power supply-nya karena ini adalah power supply yang sama yang masih aku pakai, yaitu dari Cooler Master MWE550 bronze yang V2 yang dengan ini 550 watt, jadi masih cukup banget sebetulnya kita pakai lagi, karena ini juga punya sertifikasi 80 plus bronze. Dan nantinya kalau kita mau up lagi pakai GPU mungkin dari Nvidia, misalkan teman-teman mau pakai 4060, sebetulnya pun ini masih cukup untuk handle 4060, ataupun kalau teman-teman mau pakai RX 6600 lah ya masih bisa lah ya, walaupun agak mepet-mepet dikit, tapi ini masih bisa dipakai untuk jangka panjang juga. Dan kemudian untuk casingnya, di sini kita pakai casingnya ya cukup murah-murahan aja dari PC Cooler LM200. Kenapa kita pilih ini ya? Karena satu harganya murah ya, walaupun kita nggak dapat fan sama sekali, tapi di sini kita dapetin fitur yang cukup menarik, yaitu di sini untuk tempered glassnya ini pakai model jendela, pakai model pintu yang dibuka, jadi lebih aman juga, nggak gampang pecah. Dan terakhir mungkin untuk monitornya, di sini sekalian aja, di sini kita monitornya kita pakai dari ViewSonic VA2432H dengan resolusi 1080p dengan refresh rate di 100 Hz. Dan kemudian itu untuk webcamnya itu masih pakai webcam yang lama, kemudian mouse keyboard kita masih pakai yang lama, jadi kita hanya upgrade di bagian sistemnya aja. Dan buat teman-teman yang masih bingung, bang nggak pakai GPU bang, nah tadinya aku sementara mau pakai ini dulu, GTX 1060 yang versi 3 GB, tapi karena ternyata GPU nya itu nge-short, jadi nggak bisa nyala, ya udahlah kita pakai Intel UHD dulu aja. Dan gimana performanya nanti juga akan kita bahas, tapi sebelumnya kita mau masuk dulu ke bagian video perakitanya.
Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran mengenai total budget keseluruhan dari upgrade PC pribadi aku kali ini, teman-teman bisa lihat sendiri di layar ini. Oke, dan langsung aja kita masuk ke sesi pengujiannya. Di sini kita akan uji seberapa jauh sih performa dari Intel Core i3 12100 dengan IGP bawaannya Intel UHD 730. Jadi kita nggak pakai GPU add-on dari Nvidia maupun dari AMD, kita masih pakai IGP dari Intel Core i3-nya aja. Dan di sini karena kita nggak punya CPU lain untuk pembanding, jadi di sini kita pakai aja laptop yang ada di sebelah aku ini. Ini adalah laptop dari Asus dengan seri VivoBook A1402ZA dengan spesifikasi Intel Core i5 1235U dengan konfigurasi RAM masih single channel 8GB DDR4 3200 MHz. Ya, walaupun secara compare kita kali ini itu nggak fair karena kita compare antara prosesor versi desktop dan juga versi laptop, ya tetap ada perbedaan yang cukup jauh. Tapi di sini kita akan melihat seberapa jauh sih perbedaannya laptop yang aku pakai sehari untuk kuliah ini dan juga desktop yang baru aku rakit untuk ya editing video untuk channel YouTube kita kali ini. Oke, untuk pertama kita coba pengujian sintetis dulu. Untuk CPU-nya di sini kita pakai Cinebench R23 dan untuk skor single core-nya di sini ternyata Intel Core i3 12100 ini lebih unggul sekitar 6% dibandingkan Intel Core i5 1235U. Nah, mungkin teman-teman di sini cukup penasaran kenapa Intel i3-nya ini bisa lebih kencang dibandingkan Intel i5 yang versi laptop. Untuk laptop di sebelah kita kali ini, walaupun secara spesifikasi Intel i5 1235U ini untuk frekuensi turbo boost-nya ini lebih kencang 100 MHz. Jadi untuk i5 12350 ini 4,4 GHz, sedangkan yang Intel Core i3 ini cuma 4,3 GHz aja. Nah, di sini untuk hipotesis yang bisa aku beriin ke teman-teman di sini adalah mengenai package power-nya, di mana package power untuk i5 versi laptop ini benar-benar di limit banget untuk ngejar efisiensi daya, untuk ngejar ketahanan baterai dibandingkan Intel Core i3 yang 12200 ini yang notabene digunakan untuk desktop yang selalu nyolok ke listrik. Nah, sekarang kita masuk ke skor yang multicore-nya, dan ternyata Intel i3 12100 ini lebih unggul lagi, bahkan lebih unggul 16% dibandingkan dengan Intel i5 1235U laptop. Nah, walaupun secara konfigurasi Intel i5 1235U dia punya konfigurasi 10 core 12 thread, walaupun untuk 10 core-nya ini kalau kita breakdown ini adalah 2 performance core dan 8 efficiency core dibandingkan dengan Intel Core i3 12100 yang secara konfigurasinya masih di bawahnya, yaitu hanya pakai 4 core 8 thread aja. Walaupun 4 core dan 8 thread di sini ada yang dipakai semua adalah performance core. Jadi 4-4-nya ini adalah performance core dan tidak ada efficiency core di sini. Nah, karena alasan package powernya tadi juga, makanya skor dari multi core-nya ini bisa lebih kenceng dibandingkan dengan i5 1235U yang performance score-nya hanya 2 yang dibantu dengan 8 efficiency score. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini untuk skor CPU-nya, ternyata Intel i3 ini lebih kencang dibandingkan Intel i5 1235U untuk laptop. Nah, sekarang gimana dengan IGP bawaan dari masing-masing prosesornya? Intel i3 12100 dengan UHD 730 dan juga i5 1235U dengan Intel UHD-nya ya. Walaupun kalau kita cek di GPU-Z yang laptop ini dia kita nggak tahu ini pakai Intel UHD berapa, karena yang tertulis hanya Intel UHD aja. Jadi ini masih pakai single channel, jadi belum bisa aktif untuk IGP dari Iris-nya di sini. Jadi sayang sekali kita nggak bisa ngecek. Nah, sekarang kita coba pakai sintetis lagi. Di sini kita pakai 3D Mark Night Ride untuk ngecek seberapa sih performance dari CPU dan juga integrated graphics dari CPU-nya di sini. Nah,
di sini kita lihat lagi kalau Intel i3 12100 ini ternyata tetap lebih unggul dengan lebih unggul 33% dibandingkan dengan Intel Core i5 12305U-nya. Jadi ini jauh banget perbedaannya, dan teman-teman kalau bisa lihat dari spesifikasi masing-masingnya, Intel UHD 730 ini untuk bandwidth-nya itu lebih tinggi, dan juga untuk bus width-nya ini ada di 128 bit dibandingkan dengan Intel UHD yang versi laptop ini yang cuma 64 bit. Oke, kalau tadi itu sintetis, sekarang kita coba ke pengujian nyatanya. Di sini pertama kita coba untuk content creation terlebih dahulu. Pertama kita akan coba tes untuk render di Blender menggunakan scene BMW 27. Di sini sama-sama kita pakai CPU only baik di desktop maupun di laptopnya, dan ternyata lagi-lagi Intel Core i3 12100-nya ini lebih unggul sekitar 8% lebih kencang, lebih cepat waktu rendernya dibandingkan dengan Intel i5 12235U versi laptopnya. Nah, begitupun juga kalau kita pakai untuk pengujian video encoding atau convert video lah menggunakan Handbrake. Di sini lagi-lagi Intel Core i3 12100-nya ini unggul sekitar 29% ya, 30% lah lebih unggul dibandingkan Intel Core i5 yang versi 12305U untuk versi laptop. Nah, di sini sekarang kita coba untuk video creation. Di sini kita hanya pakai CapCut aja yang gratis karena aku masih belum punya Premiere ataupun DaVinci Resolve juga, karena cukup berat DaVinci Resolve kalau kita nggak pakai GPU. Jadi kita pakai CapCut aja yang cukup ringan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah preview untuk playback video 4K, dan teman-teman bisa lihat di sini ada layer untuk filter, kemudian ada layer untuk teks, dan juga ada layer audio di sini. Kita bisa lihat karena ini masih lancar, tidak ada kendala untuk tes pengujian kita kali ini menggunakan Intel UHD 730 untuk playback video 4K. Nah, sekarang kalau kita coba render video 4K-nya dengan durasi 1 menit 30 detik, ternyata Intel Core i3 12100-nya ini lebih kencang 100 kali lipat atau 2 kali lipat lebih kencang dibandingkan dengan Intel Core i5 12305U. Untuk perbandingannya ini sangat-sangat jauh banget untuk total waktu render dari 4K-nya. Nah, kalau tadi 4K aja itu bisa lancar walaupun kita cuma pakai Intel UHD aja, pasti yang 1080p itu pasti lebih ringan dong. Dan di sini kita coba tes untuk editing 1080p di CapCut dengan durasi 1 menit 30 detik sama, dan di sini untuk waktu renderingnya lagi-lagi Intel Core i3 12100 ini lebih unggul, 96% lebih cepat waktu renderingnya dibandingkan dengan Intel Core i5 12305U. Jadi di sini kita udah bisa lihat kalau emang bener sih ya, salah ngebandingin karena kita compare versi desktop dan juga versi laptop. Tapi di sini pelajaran yang mungkin bisa kita dapat adalah kita bisa tahu sih berapa perbandingan performa dari laptop ini dan juga desktop ini. Kalau tadi itu untuk content creation kita bisa bandingkan. Nah, sekarang untuk pengujian gamenya kita nggak pakai laptop untuk pengujian gamenya. Jadi untuk pengujian gamenya kali ini kita cuma pakai Intel Core i3-nya aja 12100. Kita coba main beberapa game yang aku punya, yaitu ada Watch Dogs 2 yang ngewakilin game-game yang berat lah, kemudian ada CS2 yang mewakilin game-game kompetitif, dan juga ya ada bonus lah game Assassin's Creed Revelation. Nah, cuma itu aja game-game yang aku punya ya. Jadi langsung aja teman-teman bisa lihat untuk preview gamenya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system
system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Feel low, you can still go. Nah, pertama ada game Watch Dogs 2. Di sini untuk resolusinya kita pakai 1080p dengan settingan low, medium dan juga high. Di sini bener-bener ngos-ngosan banget Intel UHD-nya dan kelihatan sampah banget di sini untuk main game Watch Dogs 2. Untuk resolusi 1080p preset high di sini kita cuma dapat 12 fps aja. Dan kalau kita turunin ke medium kita cuma bisa dapat 17 fps, dan walaupun kita udah turun lagi ke low cuma bisa dapat 18 fps. Ya dibilang playable sih nggak playable banget, tapi masih cukup oke lah buat main secara santai aja, casual gitu ya, walaupun bisa kelihatan ini ampas banget untuk main game yang cukup berat, yaitu Watch Dogs 2. Oke, untuk pengujian game yang kedua di sini kita pakai CS2 atau Counter Strike 2 yang mewakili game-game kompetitif zaman sekarang gitu ya. Di sini untuk Intel UHD 730-nya juga masih sama kelihatan ngos-ngosan banget. Di sini untuk preset 1080p dengan preset low di sini kita cuma dapat 38 fps aja, nggak nyampe 60 fps ya. Untuk game-game kompetitif ini mungkin akan kerasa kurang banget kalau kalian pakai untuk bermain online, apalagi kalau lawan kalian itu fps-nya tumpah-tumpah sampai 100 fps lebih. Nah, kalau kita naikin ke medium ini lebih ampas lagi karena itu cuma dapat 22 fps aja, dan apalagi kalau kita naikin lagi ke high udah nggak nyaman banget kita pakai buat main game CS. Di sini hanya sekitaran 9 fps aja, dan itu kita sangat susah banget untuk ngarahin aimnya gitu, untuk nembak musuhnya juga sangat susah banget. Jadi di sini ada preset terbaik adalah 1080p low dengan fps ya yang kita nggak bisa tinggi amat, cuma 38 fps, dan ya bisa dibilang cuma fps playable lah. Nah, di sini sebagai bonus aja untuk game-game lawas, di sini ada Assassin's Creed Revelation. Di sini kita coba dari mulai resolusi high itu kita cuma dapat 28 average fps, dengan 1% low-nya itu ada di 10 fps aja. Jadi ini cukup terasa nge-lag banget di sini karena 1% low-nya itu cukup rendah, yaitu cuma 10 fps aja. Lalu kalau kita coba turunin lagi presetnya ke 1080p medium, kita dapat average-nya ya yang nggak cukup jauh beda, nggak naik jauh lah, kita hanya cuma dapat average 30 fps. Tapi di sini untuk 1% low-nya naik menjadi 12, jadi sedikit lebih playable lagi. Dan kalau kita turunin lagi presetnya ke 1080p low, di sini kita dapat average-nya 34
fps nih cukup playable, dan juga untuk 1% low-nya ya lebih baik lagi, yaitu di 15 fps. Nah, sampai di sini aja untuk video konten rakit PC pribadi kita kali ini. Dan buat teman-teman yang ngerasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Sinau PC. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya, tetap bersama saya Ardi yang pastinya di channel Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.